Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat pagi semua. Sehat kalian? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak. Oke. Ya, semoga kesehatan selalu menyertai kita ya. Oke, tolong yang videonya belum aktif diaktifkan ya. Kecuali yang sudah izin tadi ya. Cynthia. Wildan ini nggak tahu nih, Wildan kerja atau apa? Marinda, Ulfa. Terus siapa lagi tadi itu? Ada Ahmad. Ada ya. Ya Pak, diulangin Pak. Kamu kerja Kak Wil? Enggak Pak. Oh, ya sudah, aktifkan kamera ya. Sudah. Ya Pak. Oke, baik, kita akan mulai. Saya akan memberikan pengantar mengenai metode penelitian kuantitatif ya. Sebelumnya saya mau tanya, kalian sudah browsing gitu nggak? Atau apa ya, cari-cari informasi terkait penelitian kuantitatif? Sebelum mulai perkuliahan ini, sudah nyari? Ada bayangan nggak? Atau kosong sama sekali? Kalian itu. Gimana? Ada yang tahu penelitian kuantitatif itu apa? Halo? Baru ngambil buku, Pak. Belum dibaca, Pak. Oh, lagi baca. Oke, Joseph lagi di perpus, lagi mau minjem buku itu. Lagi mau baca. Yang lain bagaimana yang lain? Ada yang tahu penelitian kuantitatif? Ada yang tahu? Ayo jawab aja. Penelitian yang berdasarkan data, Pak. Penelitian yang berdasarkan data. Oke. Ada lagi? Yes, itu benar. Penelitian itu berdasarkan data, ya. Jadi kuanti ataupun kuali ataupun R&D semuanya berdasarkan data. Apa yang spesifik lagi? Kuanti itu apa? Yang lebih spesifik. Ya, jadi kalian itu ini kan semester 5 ketemu saya itu metode penelitian kuantitatif. Nanti semester 6 itu kualitatif. Nanti semester 7 itu PTK, ya PTK itu juga merupakan bagian dari kualitatif, gitu. Ya, kenapa semester 7 PTK? Karena nanti kalian praktek latihan di sekolah, praktek latihan profesi dan dituntut untuk membuat PTK. Nah, semester 8 ya sudah skripsian gitu, tinggal milih. Kalian nanti penelitiannya mau apa? Mau kuanti kah atau kuali atau apa jenis penelitiannya gitu. Oke, Ahmad, apa nih Pak? Saya mohon izin karena sambil PLP. Oke, Ahmad lagi PLP ya di Sabilal ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa multi ya, multitasking. Berpikirnya ya, bisa sambil berpikir sambil di sekolah. Oke, baik. Sebelum ke sana, sebelum ke penelitian kuantitatif, saya akan ngasih pengantar dulu terkait penelitian, gitu ya. Saya akan share screen. Share screen ini ya. Oke. Sudah tampil PowerPoint saya? Loading, Pak. Belum? Ini belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Yes. Oke, mengapa penelitian kuantitatif gitu ya? Jadi, Pak, kami kan anak bahasa Indonesia, anak PBSI, anak Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kenapa kita perlu kuantitatif? Kuantitatif kan lebih ke angka-angka gitu ya. Itu anak matematika sama ekonomi aja, Pak, nggak usah kita. Nah, pandangan itu memang banyak ya, memang banyak pandangan seperti itu di luar sana ataupun di sini gitu ya, di kakak-kakak kelas kalian gitu. Bahkan kakak-kakak kelas kalian itu hampir ya, ini saya bilang ya, hampir tidak ada yang mengambil kuantitatif. Ini saya kasih tahu aja. Masa sih Pak? Kalau nggak percaya, cek perpustakaan di tempatnya Joseph itu di lantai 9 atau cek di perpustakaan FKIP. Skripsinya kakak kelas kalian sama alumni itu. Ya, skripsinya alumni. Saya nggak tahu kenapa kuantitatif dihindari gitu ya. Padahal asik aja gitu kuantitatif. Ya. Tapi itu pilihan gitu ya. Jadi di semester 5 ini kalian mendapatkan bekal kuantitatif sama saya. Semester 6 nanti kualitatif. Kualitatif itu sama siapa ya? Kalau nggak Bu Indah, Pak Alipatan.
sorry, Bu Indah atau Pak Kas, gitu. Nanti tinggal milih kalian kuanti atau kuali, gitu ya. Nah, sebelum ke penelitian kuantitatif, saya akan sampaikan dulu penelitian, gitu ya. Penelitian, ini kameranya gimana nih? Kok tertutup ya? Oke, saya pindahin aja deh. Kalian lihat full nggak ini tampilannya? Full, Pak. Iya. Full ya? Full ya? Oke. Iya. Saya kok nggak full ya? Oke. Oke, saya giniin aja. Oke, sebelum masuk ke penelitian kuantitatif, saya kasih pengantar dulu penelitian ya. Jadi penelitian itu penelitian merupakan art ya, art dan sains. Art itu seni, sains itu ya ilmu pengetahuan ya. Jadi meneliti itu ada seninya, gitu ya. Ada seninya, ada metodologinya, gitu ya. Ada ilmunya. Nah, tujuan penelitian itu atau definisi batasan dari penelitian adalah ini ya, atau kegunaannya mencari jawaban terhadap permasalahan. Gitu. Loh Pak, kenapa kita mencari permasalahan? Padahal kan kalau bisa kita hindari jauh-jauh masalah, gitu ya. Tapi sebagai peneliti, kalian itu harus mencari masalah. Tuh anehnya ya. Jadi kalian harus mencari masalah. Kalau dalam kondisi normal atau kehidupan normal, kita menghindari masalah. Tapi kalau penelitian atau peneliti kita, kalian, Najma, Estrid, Joseph, Rahel, Mutiara, sebagai peneliti harus mencari permasalahan, harus mencari keresahan. Kalau tidak ada permasalahan, nggak bisa penelitian, gitu. Sama kayak kalian apa namanya itu, misalnya membuat tulisan. Kalian harus mempunyai yang namanya inspirasi. Kalian harus mempunyai yang namanya permasalahan atau konflik. Kalau kita nulisnya datar-datar aja, nggak ada konflik, nggak ada masalah, pembaca akan bosan. Kan begitu ya. Sinetron pun demikian, kan gitu. Nah, jadi penelitian itu mencari jawaban terhadap permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan, bisa dilakukan penelitian. Nah, kemudian penelitian juga merupakan cara kita melakukan pengamatan dan proses penemuan. Nah, di sini ada dua istilah yang saya gunakan. Discovery atau yang sudah ada, ya, yang pertama, atau invention atau baru. Yang sudah ada itu artinya gini. Misalnya, Pak, saya mau penelitian pendidikan bahasa Indonesia, melanjutkan penelitiannya kakak siapa yang alumni ya kemarin tuh ya? Alumni. Ada yang kenal kakak kelas nggak sih alumni? Ada nggak? Sis Hayati misalnya, Sis Hayati melanjutkan penelitian Sis Hayati. Nah, itu penelitian yang sudah ada. Jadi misalnya Sis Hayati penelitiannya tentang model pembelajaran jigsaw. Nah, kalian melanjutkan jigsaw dan apa gitu. Jadi itu namanya penelitian yang sudah ada. Atau memodifikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Misal kakak kelas kalian yang semester 7 ini sedang PLP akan membuat PTK. Nah, kalian memodifikasinya. Itu discovery, sudah ada. Pak, saya mau buat hal yang baru gitu. Misalnya saya membuat model pembelajaran baru. Nah, itu namanya invention atau hal baru gitu. Misalnya model pembelajaran Joseph misalnya. J-nya itu misalnya ya, penerapan model pembelajaran Joseph misalnya. Joseph-nya dipelesetkan. J-nya itu apa ya J-nya? Ini saya ini spontanitas aja ya. Jenaka misalnya, kemudian O-nya itu objektif, S-nya itu apa S-nya? Ayo ada istilah, ada masukan. S-nya itu senang, E-nya energik, F-nya itu friendly misalnya kayak gitu misalnya. Jadi itu hal baru gitu ya, invention gitu. Ya. Tapi invention ini agak susah gitu ya, agak susah. Jadi sebaiknya untuk kalian bisa yang sudah ada atau memodifikasi yang sudah ada. Tapi kalau mau hal baru, boleh-boleh saja. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa ya? Jelaslah penjelasan saya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Insya Allah jelas. Oke, kita akan lanjut. Kita mau lanjut nih. Hey, kenapa nih hang ini? Hello. Kenapa nih hang? Sorry. Kenapa nih hang ini? Aduh.
Saya, kenapa ini? Kenapa? Udah gerak ya? Dede, kenapa ini? Tahan. Nah, udah gerak nih. Udah berubah ya? Masih yang tadi, Pak. Oh, ini. Ini sudah nih ya? Oh, ya, sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang tujuan penelitian atau tujuan kalian meneliti itu nanti apa? Sama kayak tadi yang saya bilang di definisi, bahwasanya tujuannya pasti menyelesaikan masalah atau kegunaannya menyelesaikan masalah. Nah, tujuan secara umum penelitian adalah untuk menjelaskan dunia sekitar kita melalui upaya yang sistematis. Jadi, menjelaskan atau mendapatkan data, menghasilkan data, kita menjelaskan kepada lingkungan sekitar kita bahwasanya ini loh, gitu. Jadi kita ngomong itu by data, bukan ngomong katanya si A kelas ini, misalnya katanya Bu Estri kelas 7A itu anak-anaknya hasil belajarnya rendah. Kata Pak Joseph kelas 8A anak laki-lakinya keterampilan membacanya kurang. Nah, itu kan katanya. Datanya apa gitu. Nah, untuk menjawabnya atau menjelaskan kepada lingkungan kita, ya kita menggunakan penelitian. Ini loh datanya, saya punya penelitiannya. Gitu. By data kita ngomong gitu. Jadi ngomongnya nggak katanya gitu, nggak gosip-gosip belaka gitu. Tapi berdasarkan data gitu, ya. Nah, di sini saya tuliskan juga yang saya merahin. Sedangkan secara khusus di prodi kalian gitu ya, penelitian pendidikan atau pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, upaya yang sistematis untuk menjelaskan, memahami, memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah-masalah pendidikan khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Gitu. Semua mata pelajaran bisa dilakukan penelitian kuantitatif. Semua. Ya. Semua. Jadi dalam hal ini karena prodi kalian bahasa Indonesia, ya sudah, saya ganti aja teksnya pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu. Ketika saya ngajar matematika, tinggal diganti matematika, gitu aja. Ya. Jadi untuk tujuan umumnya seperti ini, tujuan pendidikan. Ya. Sekarang lanjut. Ini saya kasih pengantar-pengantarnya aja. Beberapa minggu ke depan kita akan mulai masuk detail bab 1, 2, 3. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini secara khusus. Oh, nggak kelihatan lagi tulisannya. Aduh. Nah, ini secara khusus ya. Jadi menemukan dan mengembangkan teori, model atau strategi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini jadi gini. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya, jadi kalian itu nanti dalam penelitian bisa yang namanya menemukan atau mengembangkan teori. Invention, saya bilang ya, invention gitu. Atau model atau strategi pembelajaran baru gitu ya. Yang kedua, bisa menerapkan, menguji, atau mengevaluasi kemampuan teori, model, strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi misalnya, Pak, saya punya buku. Buku itu isinya berbagai macam model pembelajaran bahasa Indonesia. Ada Jigsaw, ada NHT, ada Discovery Learning, ada Contextual Learning, gitu ya. Dan seterusnya. Ada banyak model pembelajaran. Gitu. Saya ingin menerapkan model ini. Benar nggak sih bisa meningkatkan hasil belajar? Nah, itu kalau PTK, kakak kelas kalian tuh, yang semester 7. Bisa nggak sih model CRH, cross review hore itu bisa membangkitkan semangat belajar siswa, bisa meningkatkan motivasi siswa, maka itu namanya menerapkan atau ingin menguji. Gitu. Ingin menguji bahwasannya benar nggak sih gitu kan, ini bisa dipakai, benar nggak sih ini bisa meningkatkan kayak gitu ya. Jadi ada yang menemukan, ada yang menguji. Artinya menguji itu sudah ada nih, sudah ditemukan sama orang-orang terdahulu gitu. Kalian nanti bisa cari buku model-model pembelajaran, ada banyak sekali model pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Lanjut, yang ketiga, mendeskripsikan keadaan atau hubungan berbagai isu. Nah ini ya, mendeskripsikan keadaan, misalnya persentase siswa yang hadir ke kampus selama masa pandemi adalah 50%. Nah, itu mendeskripsikan keadaan. Gitu ya. Atau hubungan. Hubungan itu misalnya hubungan antara kemampuan membaca siswa
dengan pemahaman membaca siswa. Nah, itu hubungan. Ya. Jadi bisa seperti itu. Ya, penelitian-penelitian bahasa bisa seperti itu. Ini saya langsung kasih contoh malahan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, memecahkan masalah. Nah, ini tadi misalnya, Pak, di kelas saya, di kelas 7A, anak-anaknya susah anak-anaknya hasil belajarnya rendah, anak-anaknya ribut, anak-anaknya kurang termotivasi belajar dengan saya. Maka solusinya saya mau menerapkan model pembelajaran NHT misalnya, atau model pembelajaran course review hore untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, itu memecahkan masalah. Jika memang bisa meningkatkan, alhamdulillah. Gitu. Jika tidak, ya sudah, kita gunakan model lain. Gitu. Loh, Pak, berarti penelitian bisa gagal. Bukan masalah gagal atau tidak gagal. Ketika misalnya tidak berhasil ditingkatkan, ya sudah, gitu. Atau tidak berpengaruh, ya sudah, gitu. Nggak apa-apa itu. Dalam penelitian kuantitatif nggak apa-apa. Bukan berarti gagal penelitiannya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita bisa memecahkan masalah dengan solusi tadi, solusi pertama. Namun jika gagal, kita menggunakan solusi kedua itu. Kalau memang mau melanjutkan penelitian. Sama kayak misalnya kalian sakit pilek. Kemudian minum, Pak, saya mau minum misagrip. Sekiranya misagripnya nggak mempan. Oke, minum dekolgen. Nggak mempan. Minum dekolsin, nggak mempan. Ketika minum Procold, baru mempan. Nah, itu kayak gitu. Jadi, bisa saja tidak berhasil. Atau bisa saja tidak efektif dalam menerapkan pembelajaran. Gitu. Yang kelima, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan atau pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi ini kalau yang kelimanya ada contoh penelitiannya, misalnya analisis, misalnya gitu ya, analisis faktor penyebab siswa kurang membaca buku, misalnya ya, oh karena kebanyakan baca secara online, menggunakan gadgetnya. Nah, misalnya seperti itu. Faktor-faktornya kita cari. Selain itu faktor apa lagi ya? Nah, gitu. Oh, buku-bukunya sudah tidak banyak dicetak atau apa gitu, dan seterusnya gitu. Yang terakhir, membuat keputusan atau kebijakan mengenai pendidikan atau pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi gini, ini manfaat terbesar bahwasannya bisa jadi penelitian kita itu bisa menjadi rekomendasi oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat atau bahkan pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan-kebijakan gitu. Jadi hasil penelitian kita bisa kita kasih rekomendasi ke mereka. Misalnya, oh ternyata menggunakan Google Classroom itu kurang berhasil ya. Oke, dibikinlah kebijakan dari kepala sekolah misalnya. Yang terkecil dulu ya, yang terkecil dari kepala sekolah. Oke, jangan dipakai Google Classroom, kita pakai yang lain. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi bisa membantu untuk kebijakan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Insya Allah belum ada, Pak. Nggak ada ya, aman ya? Oke, Aman, Pak. kita lanjut. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung potong aja ya. Oke, ini Arifah di belakangnya ada penampakan siapa itu? Sabut Arifah itu ada penampakan. Ini kebetulan Arifah kameranya di bawah saya nih posisinya, jadi muncul nih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, nggak mau bergerak lagi nih. Aduh. Tang. Kenapa ini nggak mau bergerak dia? Kenapa? Kita lanjut. Udah gini aja sudah ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Iya, gini aja sudah ya? Kelihatan, Pak. Iya, gitu aja. Ya, Pak. Iya, saya nggak bisa ini. Oke, ini saya zoom aja deh. Nah, sekarang fokus penelitian ya. Atau nggak kelihatan nih, aneh banget. Oke, fokus penelitian. Nah, fokus penelitian dalam pendidikan bahasa itu nanti ada yang linguistik, ya, fokusnya itu seperti penggunaan bahasa, identifikasi sifat-sifat bahasa, serta model pengembangannya. Kemudian ada juga fokus penelitiannya itu keterampilan berbahasa, misalnya keterampilan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan seterusnya. Kalian lebih paham ini pasti ya di bidang bahasa ya. Jadi misalnya, misal penelitiannya, misalnya Joseph, penelitiannya pembelajaran menggunakan model
Misalnya tadi ya, model Joseph yang saya bilang tadi, model penemuan baru untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa misalnya. Nah, gitu. Ya, jadi ada keterampilan yang ingin ditingkatkan atau yang ingin dengan model itu menjadi efektif, atau pengaruh penerapan model pembelajaran Joseph terhadap hasil belajar atau terhadap keterampilan membaca siswa SMP kelas berapa misalnya begitu. Ya, itu fokus penelitian di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kita lanjut. Sekarang pentingnya penelitian. Nah, ini sebenarnya singkat aja, saya nggak perlu jelaskan sebenarnya ya. Jadi pentingnya penelitian untuk pendidik ya, untuk pendidik itu pastinya melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas ya, karena kaitannya dengan pembelajaran di kelas ya, dengan penerapan model-model baru tadi atau penerapan model-model yang sudah ada untuk mengatasi atau memecahkan masalah kayak gitu ya. Kemudian penentu kebijakan. Nah, ini sama kayak tadi juga saya bilang ya, sebagai penentu kebijakan sebagian penentu kebijakan lebih menyukai penelitian berdasarkan pada informasi atau kondisi yang selaras dengan kebijakannya, gitu ya. Sebagian penentu kebijakan, saya tidak bilang semua, tapi sebagian, ya. Jadi hasil penelitian kalian bisa jadi rekomendasi kayak gitu. Kemudian masyarakat, lingkungan atau organisasi masyarakat, kelompok profesional memerlukan studi khusus untuk menentukan kebijakan dan kegiatannya. Sama kayak misalnya masyarakat itu dalam hal ini paling dekat itu orang tua kita, orang tua siswa misalnya. Orang tua siswa bertanya-tanya, Bapak Ibu Guru, anak saya tidak efektif nih belajarnya menggunakan Google Classroom. Nah, misalnya begitu ya. Kemudian guru tersebut, enggak Bu, Google Classroom ini membantu sekali. Google Classroom ini sangat direkomendasikan untuk pembelajaran jarak jauh saat ini. Ini hasil penelitiannya. Nah, kemudian Ibu tadi melihat hasil penelitian, oh iya ya, ternyata efektif ya, jangan-jangan anak saya nih ada faktor lain gitu yang salah di anak saya gitu, atau enggak dari faktor gurunya, atau dari faktor-faktor lain yang tidak masuk variabel yang kita teliti. Bisa seperti itu. Nah, itu kuantitatif seperti itu. Jadi variabel apa atau sesuatu apa dengan apa gitu. Jadi mainnya variabel gitu ya. Kalau saya bilang dengan istilah matematika itu variabel X sama variabel Y. Variabel X itu variabel bebasnya, Y-nya itu terikat. Gitu. Ya, seperti itu. Nanti saya akan kasih lihat contoh-contohnya. Kita lanjut. Sifat penelitian. Ya. Sifat penelitian. Jadi nanti penelitian itu memiliki sifat diantaranya bertujuan, sistematis, objektif, logis, dan seterusnya gitu ya. Bertujuan. Nah, ini saya nyinggung-nyinggung aja dengan surat yang sebelumnya tadi. Bertujuan, tentu penelitian kalian punya tujuan. Apakah ingin memecahkan masalah, apakah ingin mendeskripsikan sesuatu, apakah ingin menguji coba model gitu. Itu bertujuan. Pastinya ya, pastinya bertujuan. Gitu. Tidak ada penelitian yang tidak bertujuan, itu aneh gitu. Ya, jadi penelitian kalian pasti bertujuan. Gitu. Kemudian sistematis. Nah, penelitian, dalam melakukan penelitian tentu harus menerapkan yang namanya kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah tentunya harus sistematis. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa, Pak, saya mau langsung ke lapangan. Nggak bisa. Atau misalnya, Pak, saya nyusun bab 3 nih, Pak. Pak, saya langsung buat laporannya, Pak. Nggak ada datanya. Nggak bisa. Jadi harus sistematis. Perencanaannya dulu bagaimana. Nyusun latar belakang, gitu kan. Nyusun latar belakang itu wawancara dengan guru untuk studi pendahuluan, ke sekolah, ke lapangan untuk observasi, lalu bikin kajian teori, kajian literatur, dan seterusnya, gitu. Sistematis, nggak bisa asal, gitu. Objektif itu artinya penelitian kita, ya kita objektif apapun hasilnya, gitu ya. Kita objektif, kita tidak jangan terlalu memihak. Penelitian saya pasti berhasil nih menggunakan model Joseph tadi misalnya. Enggak, tapi ya kita harus objektif. Berhasil atau tidak berhasil, efektif atau tidak efektif, ya sudah. Kita mau mencoba, kita mau eksperimen gitu. Kemudian logis. Logis itu artinya karena tadi berurut, tentu
penelitian itu harus yang logis juga dalam penyusunannya, harusnya masuk akal gitu. Jangan sampai misalnya ada penelitian yang tidak masuk akal, apa yang misalnya pengaruh, misalnya anak yang tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah masuk kelas, kemudian naik kelas. Nah, itu kan nggak logis kayak gitu. Diteliti misalnya. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Karena kan guru pasti ada poin kehadiran siswa. Gitu. Meskipun dia katakan, "Loh, Pak, dia bisa belajar di rumah." Iya, tapi kehadiran nilai sikapnya bagaimana gitu. Jadi ada kelogisan. Penelitian itu harus logis, nggak bisa kita menduga atau mengira-ngira atau menerka-nerka jawaban ini seperti ini kayaknya, nggak bisa. Itu harus logis ya. Kemudian empiris itu berdasarkan data, berdasarkan pengalaman yang diperoleh, berdasarkan fakta lapangan. Lalu reduktif itu artinya penelitian itu metodenya kan banyak ya. Kita banyak mengumpulkan data, lantas kita harus memfokuskan data sesuai fokus penelitian kita atau tujuan penelitian kita, maka itu dikurangi sesuai fokus atau reduktif. Nah, seperti itu. Kemudian replicable. Replicable itu artinya replika. Replika itu bisa ditiru. Nah, ini yang saya bilang tadi. Misalnya siapa yang ada di sini nih, kamera bawah saya nih. Misalnya Ifta misalnya sudah mau limit ini. Oke, nanti kita close kemudian gabung lagi gitu ya. Misalnya Ifta mau meneliti atau melanjutkan penelitiannya Aurel. Aurel itu semester 7. Dia katakanlah penelitian nantinya PTK gitu, penerapan model jigsaw menggunakan misalnya ya breakout room Zoom untuk meningkatkan keterampilan menulis misal ya. Pak, saya mau penelitian seperti itu tapi saya modifikasi. Modifikasinya bagaimana? Misalnya pengaruh pembelajaran menggunakan tadi itu model jigsaw disertai breakout room Zoom untuk meningkatkan keterampilan membaca dan atau meningkatkan hasil belajar. Nah, itu. Jadi itu replicable atau melanjutkan atau mereplika penelitian sebelumnya yang sudah ada. Ya, tapi tetap dituliskan sumbernya. Jangan mengklaim ini punya saya, enggak, tapi kita menghargai peneliti sebelumnya. Yang terakhir transmittable. Transmittable itu artinya penelitian tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa ditransmisikan. Transmittable. Transmittable itu kita bisa bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan tadi. Arahnya bisa ke kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup ini part 1 ya. Karena ini sudah waktunya mau habis, ini part 1 kita cukupkan, nanti kita join lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan ya, atau yang dibingungkan sampaikan saja ya. Oke, cukup, nanti kita lanjutkan ya. Saya end dulu.